Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Fiska Frianti, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Setu, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi dalam modul 2.1, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya akan kita bahas tentang pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid atau pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas. Lalu bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, kemudian melakukan manajemen kelas yang efektif, serta melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, maka guru harus memahami 3 aspek berikut ini. Yang pertama, kesiapan belajar murid, kemudian yang kedua, minat murid, dan yang ketiga, profil belajar murid. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid, di mana guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid di dalam mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Yang kedua adalah minat murid, di mana guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Belajar sesuai minat dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar lebih giat. Kemudian yang ketiga adalah profil belajar murid. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien bergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, serta lingkungannya. Adapun kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut, yaitu mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, kemudian berbicara dengan guru murid sebelumnya, lalu membaca raport murid di kelas sebelumnya, dan yang terakhir, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal, di mana guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pada diferensiasi konten, guru perlu menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, yaitu mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Sedangkan pada diferensiasi proses, guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Pada diferensiasi produk, guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Selanjutnya, bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang pernah dipelajari, yaitu diantaranya tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi dan prakarsa perubahan, serta budaya positif. Yang pertama adalah kaitan antara modul 1.1 yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara
dengan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, kaitan antara modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak dengan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Berikutnya kaitan antara modul 1.3 dan modul 2.1, bahwa pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan yang terakhir, kaitan antara budaya positif dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat. Mari kita ciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi, menyenangkan, dan bermakna. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.